Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nongkrong. Pasti lu pernah dengar kan bro, nama Ibnu Taimiyah walaupun cuma sekilas. Atau lu cuma tahu doang dia ulama yang jadul, yaitu ulama zaman dulu. Nah, di video kita kali ini Sobat Nongkrong, kita bakal bahas nih biografi singkat beliau rahimahullah. Siapa beliau sebenarnya, perjalanan hidup beliau dari kecil sampai beliau wafat, dan kenapa sampai sekarang nama beliau rahimahullah tetap harum di dunia Islam. Kalau lo pikir cerita tentang ulama itu panjang dan berat, tunggu dulu. Kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah Sobat Nongkrong penuh dengan warna, penuh dengan perjuangan, penuh dengan intelektual dan akhlak yang keren. Dan pelajaran penting buat kita yang hidup di zaman now, zaman yang penuh fitnah ini. Yuk kita simak sampai akhir. Nama lengkap beliau Sobat Nongkrong beserta nasab beliau adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Syekh Imam Syihabuddin Abi Al-Muhasin Abdul Halim, terus nasab beliau sampai ke Taimiyah bin Al-Khodar. Tentu apabila ini kita sebutkan semua nasab beliau sangat panjang Sobat Nongkrong. Beliau dikenal dengan Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kunyah beliau adalah Abu Al-Abbas. Ini sesuai sunnah Sobat Nongkrong, bahwasannya setiap muslim boleh mempunyai kunyah. Beliau rahimahullah Sobat Nongkrong terlahir dari keluarga ulama. Ayah beliau Imam Abdul Halim dan kakek beliau Imam Majiduddin adalah ulama besar di zamannya yang mendalami akidah dan fikih dari mazhab Hanbali. Sejak kecil lingkungan beliau dipenuhi dengan majelis ilmu, kitab, dan diskusi Sobat Nongkrong. Jadi ia tumbuh dengan atmosfer bahwasannya mencari ilmu adalah bagian dari hidup. Ibnu Taimiyah rahimahullah lahir di hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di kota Haran. Sejak kecil beliau rahimahullah sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa Sobat Nongkrong. Di usia muda beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah itu beliau lanjut menghafal hadis, mempelajari fikih, bahasa Arab, dan rajin ikut majelis-majelis ilmu Sobat Nongkrong. Meskipun beliau pada saat itu masih sangat muda Sobat Nongkrong usianya, beliau sudah sangat aktif dalam berdiskusi, belajar dari banyak guru, bahkan beliau sudah berfatwa dan mengajar. Ibnu Taimiyah rahimahullah belajar dari banyak guru Sobat Nongkrong, bahkan disebutkan guru beliau rahimahullah lebih dari 200 orang. Beberapa gurunya antara lain adalah Ibnu Abd al-Daim, ayahnya sendiri, Abdul Rahman bin Muhammad bin Qudamah, Ali al-Salihi, dan masih banyak lainnya Sobat Nongkrong. Dari hasil pendidikan ini, beliau menguasai banyak cabang ilmu Sobat Nongkrong. Dari ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sampai metode ijtihad, lingkup ilmu beliau Masya Allah sangat luas Sobat Nongkrong. Karena kecerdasan dan ketekunan itulah Sobat Nongkrong, beliau di usia yang relatif sangat muda sudah dikenal sebagai ulama yang berpikiran tajam. Bukan sekedar ikut mazhab secara membuta, tapi beliau paham akan esensi, dalil, dan metodologi Sobat Nongkrong. Awalnya, keluarga dan lingkungan pendidikan beliau banyak dari mazhab Hanbali Sobat Nongkrong. Sehingga pendidikan awal dan fikih beliau banyak berlatar belakang dari mazhab Hanbali Sobat Nongkrong. Tapi berbeda dengan banyak orang di zamannya Sobat Nongkrong, Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak membatasi hanya satu mazhab saja Sobat Nongkrong. Ia juga mendalami mazhab lain dan mempelajari berbagai macam pendapat ulama Sobat Nongkrong. Dan ketika beliau mengeluarkan fatwa, ia memilih berdasarkan dalil yang paling kuat Sobat Nongkrong, bukan semata ikut satu mazhab. Untuk akidah, beliau berpijak dengan akidah yang beliau istilahkan akidah salaf, mengambil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi awal atau salaf, tanpa fanatisme terhadap individu, imam, atau mazhab tertentu Sobat Nongkrong. Ibnu Taimiyah rahimahullah bukan hanya ulama besar dan cerdas Sobat Nongkrong, tapi beliau pribadi yang lembut dan juga mulia. Walau hidup sederhana Sobat Nongkrong, beliau terkenal sangat dermawan. Jadi ada satu cerita di mana beliau melihat ada seseorang yang sangat membutuhkan penutup kepala atau sorban. Beliau melepas sorban beliau, penutup kepala beliau, dan membagi menjadi dua. Satu untuk beliau, satu untuk yang membutuhkan. Masya Allah. Beliau dikenal tawadu Sobat Nongkrong, tidak sombong dan ringan tangan dalam membantu orang. Menghormati semua orang, baik murid maupun orang lemah Sobat Nongkrong. Kemampuan beliau rahimahullah dalam memahami persoalan secara cepat membuat banyak orang yang bertanya maupun yang hadir terkesan Sobat Nongkrong. Di usia sekitar 20 tahun, Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah aktif mulai mengajar Sobat Nongkrong. Setelah ayahnya wafat di tahun 682 Hijriah Sobat Nongkrong, beliau rahimahullah menggantikan posisi ayahnya sebagai pengajar. Saat itu usia beliau kurang lebih sekitar 22 tahun Sobat Nongkrong. Nah, kalau kita pada saat umur 22 tahun lagi ngapain Sobat Nongkrong? Ada yang lagi mungkin main PS, ada yang lagi yang
nongkrong-nongkrong, ada yang lagi main game, apalah ya kan. Beliau sudah mengajar sahabat nongkrong, Masya Allah. Banyak orang dari berbagai kalangan, baik yang pendukung maupun yang berbeda pendapat sahabat nongkrong, tetap hadir di dalam majelis beliau karena menghormati ilmu beliau sahabat nongkrong, Masya Allah. Murid-murid beliau sangat banyak sahabat nongkrong, bahkan menjadi ulama-ulama besar di masa-masa berikutnya. Seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Badar, Syekh Al-Wasiti, Syekh Ibnu Al-Wardi, dan masih banyak lagi sahabat nongkrong. Beliau digambarkan berkulit putih, berjanggut dan berambut hitam. Suara beliau keras dan jelas, matanya tajam. Tubuh beliau sedang, bahunya lebar dan tampak tegas. Artinya bukan cuma ilmu sahabat nongkrong, tapi secara fisik beliau juga membawa karisma seorang alim ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat pada malam Senin 20 Zulkaidah tahun 728 Hijriah sahabat nongkrong. Saat beliau berada di penjara benteng di Damaskus. Beliau dipenjara karena mempertahankan akidah yang sahih, kemurnian agama Islam sahabat nongkrong. Sedangkan lawan-lawan beliau tidak sanggup melawan beliau dengan ilmu. Satu-satunya jalan adalah memenjarakan beliau sahabat nongkrong. Subhanallah. Saat beliau wafat rahimahullah, kabar begitu cepat menyebar sahabat nongkrong. Dari berbagai macam kalangan, dari mulai bangsawan, dari ulama, dari orang awam, datang untuk menyaksikan, ikut memandikan jenazah dan ikut menghadiri pemakaman sahabat nongkrong. Jumlahnya sangat besar sahabat nongkrong. Estimasinya sekitar 200.000 orang yang hadir pada saat itu, Masya Allah. Tidak pernah terlihat prosesi pemakaman sebesar ini sahabat nongkrong kecuali untuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini mencerminkan betapa besar cinta umat untuk beliau rahimahullah sahabat nongkrong, Masya Allah. Warisannya beliau adalah ilmu, metode berpikir beliau, dan ketegasannya dalam menegakkan kebenaran tetap hidup sahabat nongkrong. Sampai sekarang banyak orang yang belajar dari fatwa, karya, dan pemikiran beliau sahabat nongkrong. Kalau sekarang kita sering tergoda hidup glamor ya kan, cari pengakuan atau cuma ikut-ikutan arus doang, coba lihat sosok ulama ini, Masya Allah sahabat nongkrong. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ilmu, akhlak, keberanian, dan keikhlasan itu adalah kombinasi yang sangat jarang ditemui saat ini sahabat nongkrong. Oke sahabat nongkrong, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lo suka. Terus belajar, terus menuntut ilmu, tetap rendah hati. Gua tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sahabat nongkrong.